لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المقبولين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan peresmian Madrasah Al-Amin Sumbersari Udanawung Blitar. Bapak Ibu warga masyarakat Udanawung Blitar rahimakumullah. Saya tadi dari Tulungagung jalan 20 menit sampai sungai, disambut dengan naik getek. Saya tadi batin, ini masih Indonesia apa bukan? Dari naik getek ketemu kota, saya pikir oh ini lokasi pengajiannya. Ternyata dari kota masih berusuk lagi dengan jalan yang penuh dengan gelombang cinta. Bapak Ibu yang saya muliakan, minum susu makannya tahu. Hai orang Udanawu, I love you. Halal bil halal malam hari ini, semua yang hadir tentunya pengen kembali kepada fitrahnya dengan saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Memaafkan memang tidak menghapus, memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi yakin bisa memperindah masa depan. Makanya malam hari ini yang hadir di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik yang datang minta doa, semuanya saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Dan yang datang minta THR, saya minta maaf. Ketika halal bil halal datang, ada satu kalimat yang sering kita baca, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Bahkan mohon maaf, saya punya teman pendeta, namanya Pendeta Gilbert Lumindong, yang kemarin beliau saya undang ceramah di pondok saya. Jadi menarik, ribuan jamaah saya yang saya minta ceramah bukan kiai tapi pendeta dari GPI Gereja Betel Indonesia. Saat Menteri Pertahanan Pak Prabowo datang sowan ke saya, Pak Pendeta kamu yang ceramah. Oh siap Gus. Ternyata dia datang ke rumah saya ke pondok, kalimat pertama yang keluar dari seorang pendeta, Gus, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Yang mengucapkan siapa Bapak Ibu? Pendeta. Aku bahatin tuh, cangkemnya pendeta kok bisa minal aidin wal faizin. Masa saya jawab sama-sama pendeta, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Masa ya aku kalau pendeta taqabbalallahu minna wa minkum. Menariknya adalah bahwa inilah hebatnya tradisi yang dikemas oleh ulama Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah, ketika memunculkan kalimat halal bil halal. Jadi kalau ulama-ulama NU itu dibutuhkan oleh negara, itu sudah sejak zaman kemerdekaan, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Munculnya halal bil halal ketika Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dilanda kegalauan. Saat itu Insinyur Soekarno sedang andilau antara dilema dan galau karena Indonesia terancam dengan disintegrasi, terancam dengan perpecahan, adanya saling permusuhan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, adanya banyak friksi dan banyak faksi, sehingga mengancam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf Bapak, ini mau pemilu di Blitar nggak boleh pecah belah. Setuju? Kita mau pemilu jangan sampai kerukunan yang sudah kita bangun hancur hanya gara-gara beda partai. Setuju? Jangan sampai kerukunan yang kita bangun hancur hanya gara-gara beda caleg. Yang kalian semua tahu caleg itu bagus hanya saat mau pemilihan. Pokoknya hati-hati, kalau di jalan banyak orang mendadak ramah, jangan-jangan caleg. Kalau ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Kalau banyak orang mendadak ngaku NU, jangan-jangan caleg. Karena begitu mau pencalekan, semuanya mengaku NU. Tapi kalau di jalan banyak orang senyum sendiri, dan itu caleg kendeng. Saat itu apa? Bung Karno galau. Dipanggillah, boten nyuwun sewu, bahasanya bukan dipanggil. Kalau pejabat ke kiai itu bukan manggil kiai, nggak sopan, tapi ngaturi. Kalau kiai kepada pejabat boleh manggil. Mau wanita, mereka ada Pak Lurah betul. Oh Bu Lurah. Oh Lurah itu. Lurah randu jabatan yang menangan. Oh pemenang itu jabatan. Wong itu randu jabatan menangan. Oh pemenang itu jabatan. Halo Bu Lurah. Gua yang Bu Lurah. Halo Gus. Jadi kalau Pak Lurah kepada kiai itu artinya ngaturi. Pak Kiai kula aturi tindak teng kelurahan. Tapi kalau Bu Lurah dipanggil kiai pengajian itu ditimbali. Bu Lurah ditimbali karo Pak Kiai. Bahasanya sing pas. Kayak pembawa acara ngundang kiai naik panggung. Itu jangan salah. Kadang-kadang kan begini, acara selanjutnya tausiah yang akan diaturkan oleh Kiai A, itu salah. Yang namanya matur itu kepada bawahan, kepada atasan, santri kepada kiai. Kalau kiai kepada santri, kepada jamaah itu namanya bukan matur, tapi paring pangandikan atau paring dawuh. Bedanya di situ. Pak Karno ngaturi Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan pencipta lagu Yalal Waton. Pak Kiai kula badhe matur kata Bung Karno. Apa presiden? Jadi kalau hari ini orang bilang ulama itu tidak pantas wirawiri sama umarok, sama presiden, sama pejabat, itu salah. Justru pejabat harus dikawal sama ulama supaya pejabatnya dalan amanah, jujur, tidak korupsi. Setuju? Akhirnya saat itu Presiden Soekarno minta solusi. Pak Kiai, mbok kula diwangi. Kenapa presiden? Saya ulangi ya. Kiai NU itu mantap Pak. Makanya kalau hari ini ada kiai bergaul dengan presiden, ya boleh saja. Dan saya bersyukur Mas, saya itu kader muda NU yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Terakhir kemarin tanggal 3 April di forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden yang ceramah Gus Miftah sekaligus menjadi imam sholat duhur Pak Jokowi. Maka dimana-mana saya bilang selama 5 menit tanggal 3 April jam 12 siang Indonesia yang mimpin saya, karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. 5 menit lumayan. Jadi saya nggak sepakat kalau ada orang yang mengatakan ulama yang bergaul terlalu akrab dengan pejabat itu adalah ulama.
Dari mana? Toh saya juga memberikan nasihat kepada presiden. Saya tahu sih ya, biasa. Akhirnya atas kegelisahan Bung Karno, ulama NU tampil di depan. Beliau mengatakan apa? Bung Karno, ini momentumnya bagus. Ramadan setelah ini akan ada Idul Fitri. Yuk, kita bikin acara saling memaafkan antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Dijawab sama Bung Karno, Pak Kiai, kalau hanya saling memaafkan itu biasa. Coba carikan saja istilah yang keren. Maka muncullah istilah dari petunjuk Kiai Wahab Hasbullah, kalimat halal bisalah. Itulah kenapa Joko Tingkir menjadi orang hebat, karena manut sama dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka kemudian sekarang lagunya viral, sing viralke toko Cangkeme Cang Blitar Percil. Waktu lagu ramenya Joko Tingkir itu Pak, kan dihajar itu Percil. Percil telepon saya, Abah, gimana Abah? Apakah itu menghina Joko Tingkir? Saya jawab, enggak. Justru saya berterima kasih sama kamu Percil. Kenapa Pak? Gara-gara kamu menyanyikan lagu Joko Tingkir, orang Indonesia sekarang penasaran Joko Tingkir itu siapa. Akhirnya orang tahu Joko Tingkir itu orang yang berhasil menjadi raja besar dengan julukan Sultan Hadiwijoyo, gara-gara manut dengan gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Lagian ya nyuwun sewu, kalau minum dawet dikira menghina, Anda akan diprotes sama bakul dawet seluruh Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya umroh akhir Ramadan tahun kemarin Bapak Ibu. Saya pikir Idul Fitri di Mekah itu lebih meriah dibandingkan di Blitar. Ternyata dugaan saya salah. Setelah sholat maghrib saya pikir seperti di Blitar, orang takbiran, pawai, konvoy, petasan. Apalagi Blitar viral gara-gara petasan, jeblok sama modar kabeh. Gara-gara Blitar itu ada orang DM saya, Gus, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso picak matanya. Saya penasaran, akhirnya saya ke sana. Ternyata habis maghrib gak ada orang takbiran seperti di Udan. Saya penasaran, akhirnya saya ke Jabal Rahmah, saya ke Padang Arafah, ke Mina, daerah-daerah seperti Ajiziyah, nggak ada satupun orang takbiran. Coba bandingkan dengan takbiran yang ada di Udan. Begitu pada maghrib, takbiran dari satu masjid yang lain bersaut-sautan, bahkan pawai, konvoy, suara petasan di mana-mana. Subhanallah. Lah dini ngono kaget. Saya tuh nunggu mana takbiran yang ada di sana. Coba betapa sahdunya kita lebaran di Blitar, Pak. Dari masjid ke masjid semuanya takbiran. Bahkan mohon maaf, banyak orang Blitar itu lucu. Puasa nggak mau, tetapi malam takbiran, takbir nangis-nangis. Allahu Akbar. Oh, kemudian rondo anyaran. Nangis. Apa Bu? Oh, kelingan bojone juntal kancane. Iya. Makanya ibu-ibu saya kasih resep, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing bengoke banter tak ngaku utange lunas. Senajan dorong iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah.
nganggo flash mau siji, flashnya udah PKB. Semuanya diangkat HP-nya. Mungkin digoyangke ngulon riyen bareng-bareng. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, kasana bibis wabiladi rasulillah, kulli mujahidilillah bi ahlil qadri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah, tawasana bibis wa kulli mujahidillah bi ahlil. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bibis wa biladi rasulillah, wa kulli mujahidillah bi ahlil. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah ibu bapak rahimakumullah, sebenarnya target halal bil halal itu apa? Ya targetnya wong poso. Targetnya orang poso itu nopo? Lalakum tatakum, supaya menghadirkan ketakwaan di dalam pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, setelah melampaui 1 bulan penuh puasa, kira-kira sudahkah derajat takwa kita dapatkan? Nah, indikasi dari ketakwaan bisa dilihat dari huruf takwa itu sendiri. Takwa itu hurufnya enten, ta, kof, wawu, ya. Takwa. Seseorang bisa diindikasikan bertakwa bila ada tak yang pertama. Nopo? Tawadu. Tawadu itu artinya nopo? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tawadu itu apa? Tidak sombong. Apapun jabatan yang melekat padanya tidak membuat dia sombong. Jadi lurah, dia paham bahwa lurah itu amanah, akan ada pertanggungjawaban. Jadi DPR, tahu DPR itu amanah, maka dia tidak korupsi. Jadi menteri, tahu menteri itu adalah jabatan yang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah, bukan malah korupsi 8 triliun. Tawadu itu kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan.
Tawadhu idza amanilta linnasi rif'atan. Orang yang mau merendahkan dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Biasanya itu nyuwun sewu. Wong niku lak cilik rumangsa gedhe, malah wong lak gedhe biasane rumangsa cilik. Wong niku lak sugih biasane rumangsa kere, lak kere biasane sok sugih. Betul Bu? Maka orang hidup itu ada dua, ada sumaker dan kirmasu. Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker sugih maca kere. Kalau kirmasu kere maca sugih. Kalau suwito kere tenanan. Tawadhu itu apa? Merasa paling jelek. Suami merasa tidak lebih baik dibandingkan istrinya. Istri merasa tidak lebih baik dibandingkan suaminya. Guru tidak merasa lebih hebat daripada muridnya, apalagi murid merasa lebih baik dibandingkan gurunya. Itu bukan sifat tawadhu. Kalau orang bertakwa, dia memahami sifat tawadhu, nggak akan ada perkelahian antara suami dan istri. Kenapa? Karena memahami posisi masing-masing istri. Kenapa? Karena memahami posisi masing-masing. Bu, saya mau tanya, yang banyak bohongnya itu istri apa suami? Ayo, sing lanang menengo, tak takon wong wedok. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri? Oke, suami. Sekarang wong lanang dijawab. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri, wong lanang? Kalau soal fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Tapi soal hati, suami lebih banyak bohong dibandingkan istri. Kalau soal penampilan Pak, perempuan itu bohong semua. Deloken raine, halah ngapusi kabeh. Rai kita rata wedaan. Irung kita mancung suntian. Untu kita rata kawatan. Bibir kita rapi fileran. Bodi kita dhuwur sandal jinjitan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, yuyu sing ngapusi ki raimu ki lho kadang. Tapi Pak nyuwun sewu nggih. Awake dhewe niku ora bakal iso ngatur wong wedok, Pak. Cukup dari kasus alis saja, itu laki-laki nggak bisa ngatur istri. Kok jangankan aturannya suami, aturannya Gusti Allah, alis wis apik-apik, dikerok entek, dilukis dhewe. Jangankan aturannya wong lanang, aturannya Gusti Allah wae dirubah tak kandhani. Lho, nganti alise kaya galengan kabeh. Aku ingin dikonco Madura, Gus Madura bojone alise ya Allah kaya celurit. Lho, lah kumis itu sunahnya dipelihara apa dicukur? Dicukur. Tapi sunah. Milo si Mas Ramadan pakai kumis rapopo don. Tapi sunahnya dicukur. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ana 5. Siji khitan, sunat. Itu fitrah. Adik-adik yang belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti lebih bagus. Bentuknya ukir-ukiran. Ora bahaya tau ora. Anak Ramadan sing awal laku. Kalau laki-laki itu mohon maaf. Soal hati banyak bohongnya laki-laki. Soal fisik perempuan banyak bohongnya. Soal hati laki-laki banyak bohongnya. Saya katakan, yang boleh buka HP itu suami buka HP-nya istri atau istri buka HP-nya suami? Jawaban. Ini semangat yang ngomong ini. Ayo. Yang boleh itu suami buka HP istri atau istri buka HP suami? Yang jawab bodoh-bodoh jelas suami takut istri. Saya ingat Pak Jokowi itu pas Rapimnas TNI Polri memerintahkan kepada TNI Polri agar para suami mengawasi HP WA grup para istri supaya apa? Tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya bilang ketemu Pak Presiden kemarin, Pak, perintahnya bagus Pak, suami ngawasi HP-nya istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada di mana-mana istri ngawasi HP-nya suami. Itu salah. Kenapa kok salah? Harusnya suami ngawasi HP istri, Mas. Kenapa? Karena kalau istri bermaksiat dengan HP-nya,
maka sebagai suami seorang imam, dia mempertanggungjawabkan kesalahan istrinya. Melu kena dosane. Tapi lah wong lanang nakal karo HP nih, wong wedok ora bakal kena dosane. Ayo kowe. Wong wedok rumono saiki bae. Mbok wong wedok tangane rasa utik kowe. Wong lanang HP-ne dijaluk, buka siji-siji. Kurang di HP, oke kok kurang di bojo. Bu, Pak, ini soal tawadhu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Piye-piye bulurang senajan jenengan duwe jabatan, laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Suami itu imamnya istri. Yang namanya imam itu harus diikuti oleh makmum. Maka makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Tawadhu tegese apa? Tahu posisi masing-masing. Kalau laki-laki dianggap imam, posisi tawadhunya apa? Jadilah imam yang pantas dihargai oleh makmum. Kalau posisimu sebagai makmum, harus tahu diri bagaimana menempatkan sebagai makmum yang baik. Maka nyuwun sewu dalam rumah tangga supaya tawadhu diatur. Aturannya apa? Saya mau tanya. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang luwih kuat tinimbang wong wedok, wong lanang imame wong wedok. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Kudune sing maca perempuan. Supaya apa? Perempuan tahu bahwa suami itu memang untuk ditaati. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Kudune sing maca perempuan. Tapi sebagai laki-laki ada hadis, ma akraman nisa illal karim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim. Dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Jadi laki-laki semakin menghormati istri, berarti dia pribadi yang terhormat. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan istri kecuali pribadi yang terhina. Makanya pas saya nasihati Atta Aurel pas nikah, saya bilang sama mereka, Atta Aurel, banyak artis menikah hanya sesaat, tahu-tahu cerai. Nikahnya euforia, disiarkan TV, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka saya bilang sama mereka, supaya pernikahanmu berlangsung lama bagaimana? Jadilah pribadi yang tawadhu. Belajarnya dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Tanah itu sifatnya apa? Ngalah. Diinjak-injak, tidak berontak, dikencingi, dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanya Bu Lurah, tanah didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Orang kalau mau ngalah, harganya pasti tinggi. Maka banyak orang yang justru dihina dan dicaci maki, tahu-tahu lebih hebat daripada yang memaki. Coba, ada orang yang dihinakan justru oleh Allah dikasihkan kehormatan. Ada orang yang diinjak-injak tapi justru dia melonjak. Ada orang yang dia dicaci maki justru mendapatkan derajat yang tinggi. Kayak tanah nih. Maka kamu supaya mahal, jadilah orang yang berani mengalah. Orang yang mau mengalah, semakin lama harganya semakin mahal. Tapi kalau memang manusia terbuat dari tanah, Gus, kenapa masih banyak orang yang suka marah? Apakah orang yang suka marah itu tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Maka tawadhu, tahu posisi. Posisinya di mana? Tawadhu. Istri itu makmum. Namanya makmum, nyalami imam. Itulah alasan kenapa kalau sungkeman, istri sungkem kepada suami, bukan suami sungkem kepada istri. Ada yang bertanya, emangnya dosanya banyak mana, Gus? Ayo hitung-hitungan mana? Dijawab, Bu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Survei membuktikan perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Sementara laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede.
Coba tak takon, bukti wong wedok dosane saking cangkem kata. Kalau pengajian biasanya kalau selamatan genduren yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Wong wedok. Tujuannya siji seneng itu rasel. Nah, kali ke tas kalau ya Allah kae. Wong lanang niku dosane titik, Pak. Tapi gede-gede. Mau limo, maling, lanang. Saya sering pengajian di penjara, Mas. Di penjara itu rata-rata maling hampir 90% laki-laki. Mabuk laki-laki. Lanang. Nang perapatan rono wong wedok nganggo jilbab, Mbak Yu monggo ngunjuk riyin barang. Apa meneh? Madat narkoba, lanang. Memperkosa, lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Oh ada. Siapa? Siti Zulaikha memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi gak nyuwun saya, Bu. Nabi Yusuf tuh mau diperkosa karena tampannya minta ampun. Medok, lanang. Orang mau medok-medok. Kayak saya kemarin di lokalisasi Tretes, Pak, Pasuruan. Itu binaan saya, Gang Sono. Saya kemarin bagi mukena 680 mukena. Loh apa aku kiai londe goblok gitu loh. Saya itu stok rokok banyak, Bu. Itu saya bagi di klub malam dan di lokalisasi. Kalau saya ditelepon, oh jenengan jaluk bulurah wargamu gitu. Yang tak kasih mau kena itu bapak lokalisasi, pura, PSK malah kok pulang boten Gus, apa awak mungkin mantan. Menariknya adalah Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Mereka boleh bekerja sebagai PSK, syaratnya harus terlebih dahulu sholat taraweh berjamaah menggunakan mukenanya Gus Miftah. Bertaraweh kerja meneh. Tak telepon. Ini Ramadan kok kerja? Enggak, Pak. Butuh THR. Ayo ora. Alhamdulillah, Pak. Laris berkah ruku ya, Pak. Matane. Ini nyuwun sewu. Kalau saya itu diterima rata-rata di tempat-tempat seperti itu. Karena mereka saya muliakan. Kulon itu sering, Bu, Pak. Kalau dilihat dari rekening saya itu, saya itu transfer mbak-mbak lokalisasi, Gus, saya mau pulang, mau jualan di rumah saya, pamit doakan ya Gus. Gue ada pengakuan di rumah, saya jualan. Ya wis tak tambahi modal. Saya berharap apa? Mereka minimal bisa ada perubahan sedikit-sedikit. Maka nyuwun sewu, tawadhu itu tidak menganggap diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang, bahkan dengan ahli maksiat sekalipun kita nggak akan mengatakan saya lebih baik dibandingkan orang itu. Imam Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Bisa jadi malam itu dia menangis bertaubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak melihat. Karena bisa jadi kita lebih jelek daripada orang itu. Jeleknya kita itu apa? Selalu saja memandang kurangnya. Umpamanya ibu-ibu pengajian temriki, kok jenengan ngaji dari sore tadi sampai dini hari ini jenengan ora paham blas, tetap ono manfaatnya. Manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam Anda berhenti tidak ketemu dengan suami, jadi berhenti potensi Anda muring-muring kepada suami. Bulurah nggak di rumah 6 jam, minimal selama 6 jam bulurah orang ngonek ke sing lanang. Ya. Jadi nyuwun saya, sekecil apapun itu ada manfaatnya, Pak. Termasuk kita ngurusin mbak-mbak, semalam dia berhenti, itu prestasi. Maka saya minta satu, kalau Anda tidak bisa berdakwah seperti saya di lokalisasi, jangan pernah kamu caci mbak-mbak di lokalisasi, tapi doakan mereka. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Tawadhu. Masih ada qaf qanaah, wawu wiro, yakin. Sudah 1:30 pengajian selesai. Aku kesel. Mojo hasbi Rabbi bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan masyarakat dan aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.